Nah, ada yang tanya, gimana caranya mencari uang kalau market sudah lebih efisien? Ya jawabannya lebih susah pasti. Ya. Makanya kita bilang window untuk cari duit harian kayak gini tuh nggak lama gitu. Ya. Nggak lama. Jadi waktunya mungkin 5 tahun kali ya bro ya, untuk bisa dilakukan. Ada yang nanya, apakah emas ke depan lebih bagus? Kemarin CZ sempat bikin pernyataan bahwa Bitcoin suatu saat akan flip gold. Nah itu gimana pendapat lo? Possible, cuman Karena dia kalau panjang 5 tahun tuh jarang salah loh. iya. Dia biasa banyak yang bener tuh. Ya balik Si lagi. botak gitu. Ya, ya semua down to use case-nya ya. Karena gold kan yang beli-beli central bank ya. Ya. Kecuali nanti ada suatu kebijakan ya di mana central bank hold Bitcoin ya. Itu mungkin beda lagi ya katalisnya. Ya. Cuman kalau sampai nggak kejadian seperti itu kayaknya juga gini, in order buat Bitcoin nyalip gold itu bukan hanya market cap-nya Bitcoin yang naik loh. Karena Ya. goldnya juga harus stay atau turun. Karena kan kalau dia naik bersamaan Betul. sulit ya kan. Kalau gold naik market cap-nya, Bitcoin naik market cap-nya juga mau nyalip tuh sulit. Karena kan jalan bareng gini. Nah, Betul. ya itu berarti goldnya harus stagnan, Bitcoinnya naik terus. Betul. Ya, Dan yang goldnya mana- harus stagnan, sulit itu. Iya, sulit. Sulit dalam waktu dekat ya, cuman nggak ada yang tahu. Nah, kita mungkin coba lihat crypto yang lain bro, seperti Solana. Price action seperti sekarang seperti apa? Oke ya, kita lihat ya, Sol sekarang ya masih nggak kemana-mana ya, kayaknya price actionnya. Dan kita sempat gambar ya, dia di area Fibonacci sebenarnya ya, 0,5 dan ada potensi ya di sini masih bikin yang namanya lower high ya untuk Solana dan ya lagi cool off ya kayaknya ya sama overall market juga. Jadi Solana ini juga kalau kita ngomong dia udah lama banget dalam satu range harga ya semenjak Maret 2024 ya. Dia begini terus ya, dia begini terus. Terus ya nggak kemana-mana ya. Ini kan kita membeli, kalau membeli kan sebenarnya membeli di area tengah dalam artian, nah ini kan middle point-nya ya, middle point dari range ini. Bukan di lower point ya, tapi ini di middle point. Jadi secara risk to reward ya memang biasa aja ya. Harus hati-hati juga ya dengan overall market sekarang. Jadi masih kurang menarik ya bro ya? Saya mending ya itu tadi ya, lihat buat trade light, buat trade F ya, buat trade EVA ya. Dia 2-3 hari kan 80-150% lah. Saya kan nggak Solana berapa? Hari-hari ke hari kayak paling 5%, Lambat 6%, ya, bro, 5%, 6%. Saya selalu kayak itu cari anomali di market dan Betul. kecenderungan saya nggak suka main aman ya kalau di market yang sifatnya dan enak spekulatif. Kan, kayak gitu bisa buka 200.000 ya kan, untung 200.000 ya kan? Iya. Untung sekali 2 pencet juta, ya untung kan? 2 juta. Bisa untung 2 juta. Ini Solana nunggu balik all time high-nya mungkin dolar ya. anak saya udah bisa ngomong. Iya makanya. Jadi enak gitu. Ketika misalnya kita sekali trade, EVA tadi kan modal 100.000 untung 500.000 Ya. gitu. Jadi ya bisa dapat 7,5 M, 8 M. Ya itu oke lah buat kalian bisa trade di market untuk dapatkan uang seperti itu gitu. Yes. Gue tuh bilang, oh teman-teman, apakah trading itu profesi? JP Morgan tuh bikin gedung bro, baru bro, ya kan? Itu kemarin bahkan Michael Dell nge-tweet bro, kantor barunya JP Morgan. Coba teman-teman lihat deh, itu layar semua bro, Dell. Coba dicariin tuh, apa office JP Morgan yang di-tweet sama si Michael Dell tuh. Jadi mereka kerja sama-sama Dell buat komputernya itu benar-benar trading floor-nya panjang sekali dan itu ya profesi gitu loh. Ada nggak ketemu nggak itu? Bentar. Baru bikin gedung baru mana peresmian JP Morgan. Jadi yang kalau kalian lawan di market ya orang-orang kayak gitu, institusi yang kalian lawan. Jadi jangan pikir kalian di market tuh kalian trade lawan teman-teman kalian sendiri. Nah coba dicarikan. Nah itu gedungnya tuh. Nah di dalam tuh ada bro, si Michael Dell sempat nge-tweet tuh dalamnya tuh. Jadi ada kayak layar-layarnya. Enggak, maksudnya karena congrats atas apa? Ini kantor barunya, teman-teman bisa cari itu. Jadi bentuknya layar semua teman-teman. Ini mungkin gue kemarin ada nih gambarnya nih ya. Office-nya mantep nih weh. Layar semua kayak gini bro, office-nya nih. JP Morgan tuh. Jadi nih kalau teman-teman bisa lihat nih. Nah ini. Itu apa tuh keywordnya itu? Enggak, ini di tweet sama Michael Dell. Kemarin di Twitternya dia. Michael Dell. Ya kurang lebih beginilah ya. Nah situasinya ya. JP Morgan HQ. Jadi ya mirip sama kantor kita juga. ya.
Jadi ini adalah profesi teman-teman. Kalau kalian mau belajar trading ya profesi. Kalau bilang 50 juta mau pakai buat goreng pisang di pasar boleh. Ya apa? Kamu aja gitu. Karena memang cuman kan panas bos. Panas itu kan. Goreng pisang. Ini paling panas kalau lihat posisi kan. Iya panas lihat posisi. Cuman ya gimana? Sama-sama panas. Betul. Ya kan? Ini panas lihat posisi tuh panas goreng pisang. Betul. Ya tergantung hobi lah ya. Tergantung hobi. Ada mungkin sukanya goreng pisang ya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau 50 juta gue nggak saranin bikin bisnis teman-teman. 50 juta belajar sih kalau saya. Gini, kalau mau bikin bisnis gini, 50 juta tuh trading, dapat EVA. Terus ntar lu ikutin Aceh tuh sebulan. Jadi 5M nih. Nah 5M, 3M lu bikin coffee shop. Nah, gitu. Tapi 3M bisa bangkrut lagi. Gitu. Terus ke Aceh lagi. Nah, itu ke Aceh lagi gitu. Bisa begitu, atau nggak kalian ke Aceh nih, terus kayak tadi ada yang bilang, terus kalian ke kelas lain, terus rugi 15%, terus balik lagi ke Aceh lagi. Terus gitu lagi gitu ya. Jadi biasanya kira-kira seperti itu. Ya, gitu. di situ letak asiknya kan. Di situ letak asiknya. Cek hal kecil apa yang ternyata paling pengaruh kesuksesan fokus ya teman-teman. Kalian mau jadi trader jadi yang terbaik. Benar. Mau jadi investor belajar jadi yang terbaik. Benar. Gitu. Jadi pasangan juga yang terbaik juga. Pilih kan? pasangan juga cari yang terbaik. Ini berokah semuanya gitu yang terbaik. Jadi harus fokus teman-teman. Fokus gitu. Benar. Ada yang tanya apakah Kalimasan itu smart money ya? Kita mah bilang kita bego money aja, tapi dapat duitnya banyak. Kita bukan JP Morgan, kita Ronald Capital gitu kan. Kita butik lah. Kalau kalian investment firm tuh kita butik gitu. Butik yang nggak resmi gitu kan. Iya kayak hotel tuh hotel yang di pinggir-pinggir Cianjur gitu. Kita bukan Goldman Sachs, bukan Hilton gitu kan ya. Kita Losman gitu kan. Kita yang di pinggir-pinggir. Losman jorok gitu kan. Yang di bintang 3 gitu. Di puncak gitu kan. Iya, apakah bikin duit oke lah gitu. Tapi kita bukan yang kayak bukan Hotel Hilton gitu kan. Bukan JP Morgan yang punya gedung keren begitu, yang menjulang tinggi di langit, atau Goldman Sachs, atau kayak Jane Street yang kantornya lebar banget gitu kan. Mungkin kantor kita cuma sepantry-nya JP Morgan bro. Cuma tempat mereka masak gitu kan. Cuman bikin duitnya oke lah. Kan itu skalanya dunia gitu. Kayak misalnya ada yang kemarin ngerasa kayak PNL gue gede bro kan. 20 miliar sehari. Itu kalau buat Jane Street tuh mereka bersin. Gitu dia dapat 23 M gitu. Jadi itu buat mungkin ya. Itu analis yang di ujung bro. Yang di pojokan. Itu buat biaya tanaman mereka setahun. Iya. Beneran, tapi itu beneran teman-teman. Jadi kayak 23M tuh buat hedge fund yang besar tuh biaya mereka bayar tukang pijit sama tanaman. Jadi mereka ke kantor tuh ada tukang pijitnya biasa. Jadi kalau tanya apakah profesi itu bisa banyak. Nah apakah kita itu besar ya butik lah kita sebut. Butik investment firm ya, family office. Ya inilah gitu. Kalau hotel kan ada Hilton. Tapi ada tapinya bro. Hilton kan dikelola. Ya. Nah kalau misalnya fund besar tuh dana orang lain nih. Ya. Kita ini hotelnya punya sendiri bro. Emang ya mungkin bintang 3 di puncak gitu kan, ya. Losman bintang 3 di puncak. Tapi ini tuh duit kita sendiri. Duit gua sama Bro Kakak. Jadi ketika kita trade, kita keluarin 1%. Uangnya itu bisa kita nikmati. Losman bunga. Iya, bisa beli mobil gitu kan. Bisa bikin acara gitu. Ya, cukup buat ngopi Cukup gitu kan. buat ngopi, bisa buat makan. Buat sharing sama komunitas. Bisa hujan-hujan makan Indomie masih bisa tuh bilang tuh. Tapi kalau misalnya yang tadi kayak apakah kita segede Hilton sama Hyatt ya enggak gitu. Aum kita bukan $1 triliun nggak ada rupiah. Hatinya yang hatinya gede. Yang besar hatinya gitu. Jadi apakah kita targetin Ronald Capital bakal sebesar Bridgewater? Mungkin enggak, karena kita nggak akan pernah terima outside capital. Karena nggak ada waternya ya. Betul, benar. Nggak ada liquidity-nya. Nggak ada liquidity-nya. Kita nggak ada titip-titip dana gitu. Jadi kayaknya nggak besar-besar banget. Tapi apakah untuk hidup nyaman? Karena kita ngerasa gini. Nah ini kita masuk nih mungkin. Kita tuh harus menerima keadaan gitu. Mungkin kita nggak sejago Ray Dalio gitu kan. Ya. Mungkin nggak jadi Warren Buffett sama Charlie Munger gitu kan. Benar. Cuman buat hidup ya oke lah ya. Damai ya dengan tiap hari cari-cari ticker oke lah. Tiap hari cari-cari ya. Ticker yang top gainer gitu. 8M, 10M oke. Mungkin nggak bikin 100M sehari. Tapi kayak oke lah. Benar. Gitu. Nikmat. Terus kalau tanya apakah kita iri dengan sampai bisa jadi Ray Dalio ya mungkin enggak. Karena mungkin capek hidupnya. Benar. Ke Singapura, ke Indonesia, keliling-keliling sana sini, mungkin mesti jatuhin pemerintahan di Afrika, begitu kan buat di short posisinya. Ya kita cari-cari. Hidup tuh sama-sama inilah ya kan. Ray Dalio ya mungkin capek gitu kan. Betul. Ya, cuman mungkin udah panggilan hidupnya ya. Betul. Nah, kita kan panggilan hidupnya ya memang di kripto dan
fokus dalam komunitas ya, membangun kebersamaan seperti ini kan kebersamaan. Orang punya passionnya masing-masing gitu kan. Ada yang passionnya mungkin mengajar. Kalau tanya kenapa kita suka begini, mungkin passion kita mengajar, ngeliat orang-orang tadi member-member kita yang sukses happy, ada kebanggaan tersendiri gitu kan. Kalau misalnya merubah hidup orang, hidup orang happy ya. Mungkin ada yang happy-nya tuh orang dari dititip gitu kan, dari Dubai gitu, uangnya titip ditradingin ke Redalio, itu happy-nya dia. Ya. Happy-nya kita tuh kelola duit sendiri ya kan, family office kecil-kecilan, boutique investment firm. Cuman mungkin ya kayak kedepannya kita targetnya bikin sesuatu yang mungkin kayak investment firm yang kalian nggak pernah denger gitu di luar negeri. Cuman sekali ngundang tuh Bill Gates datang gitu mungkin. Ya. Suatu saat ya, private gitu kan, kayak Rothschild, nggak ada yang perusahaan TBK-nya. Itu yang kita targetin gitu. Nah, ada yang bilang pembagian dana biar bisa trading sama spot berapa persen, ini nggak ada rule bakunya bro. Ya. Ini nggak ada rule bakunya. Tapi kalau kita kan gini, kita posisinya ada di Bitcoin, ya kan? Yes. Kita ada posisi di money market. Yes. Kita ada posisi di berbagai macam instrumen yang lain. Kita ada venture capital, kita ada alokasi di private equity funds, ada funds of funds juga. Jadi nggak ada kita bisa kasih tahu yang pas, karena personal finance itu sangat personal. Makanya namanya personal finance, bro. Personal nih. Karena personal life ya. Iya, buat lu sendiri ya beda sama gua. Aduh. Lu Discordnya gua kencing dulu. Ya, nah. Ini ya kita lihat ya di testimoni member ya. Analisis Manchester United. Menang terus. Ya. Mumpung nggak ada dia ini, bisa ngomongin bola nih. MU udah menang ya. Baru menang dari Liverpool ya. Udah mulai cocok sama sistemnya. Jadi MU tuh menunjukkan ya kalau sejago-jagonya orang ketika berada di tempat yang tidak nyaman ya, tidak sesuai dengan sistem yang tepat tuh nggak bisa berkembang ya. Jadi chemistry itu penting ya. Ini orangnya mau datang ya. Belum. Oh ya ini, nah udah datang nih, si gendutnya udah datang nih. Ini dia. Ini dia. Ini kenapa nih? Gue baru balik udah ketawa-ketawa. Ini apa nih? Ditodong apa nih gue nih? Hah? Ditodong apa gue Joshua? Ini pada tanya ini. Apa? MU Tsunami Trophy. Apa? MU apa? MU Tsunami Trophy. Oh. Nah, ini gue digibahin nih kayaknya, belum datang ya. Jadi kita bahas data CPI aja. Ini bahaya nih. Ini. Oh ini ditanya nih, kapan Timothy nikah nih? Tapi bang, kita lihat saja teman-teman. Kalau di modul tuh mulai dari mana untuk yang trading? Gue udah jelasin banyak gitu ya. Di modul tuh memang udah banyak ya. Ada yang nanya XRP di cycle ini gimana? Udah nyangkut terus ya kayaknya bro. Gimana dibahas ini ya? Ya lagi-lagi XRP. Dia udah capek kali ini. Template bos ya, XRP terus. Ya ini ya balik ya sama ya kayak dengan beberapa altcoin yang lain. Ya, dia ada di poin tengahnya nih. Ya. Bisa retest low di $2 ya. Jadi kayak menurut saya pribadi ya saya nggak ada trigger buy ya, kecuali ada kayak berita ya. Poin dinosaurus bro. Ini ya kita call itu di 2 ya. Saya take profit tuh semua di sini tuh ya. Udah nggak kuat lihat. Udah kayak dia developing range yang mau turun lagi ya. Ya best decision ya to sell, dan ya I think kedua lagi ya. Not a good area to buy. Bukan berarti dia nggak bisa naik ya, cuman apakah ya dia di sini kayak deviation ke sini kayak cuman kalau itu nggak happen ya, I think menunggu kedua. Iya. Kita tanya nih, mau request apa nih? Mumpung kita masih di sini. Iya, mereka mau ini bahas cinta-cintaan kayaknya kepo banget ya. Itu mereka aja yang cinta-cintaan ya, jangan kita ya. Nggak bagus itu untuk bahas cinta-cintaan, nggak bagus itu.
banyak yang ini bro, ada yang nyangkut di Trump katanya. Waduh. Itu Trump gimana bro? Trump orangnya atau koinnya nih? Koinnya itu. Waduh. Waduh. Bener-bener ini ya, palung dasar samudra ini kayaknya. Iya, palung dasar samudra. Ya no comment lah ya kayak begini ya. Oh iya. Karena ya nggak ada momentum ya, nggak ada momentum dan ya volume sell-nya gede banget dan sekarang udah dead ya liquidity-nya. Betul. Jadi nggak menarik dibahas ya. Saya nggak terlalu ini ya, pengen bahas koin yang nggak menarik, nggak ada trigger. Iya betul. Ya karena terakhir ya kita ngomong ya di sini dia kena descending triangle dan dia drop dalam ya dropnya. Jadi itu nggak mungkin bisa recover tuh berarti ya orang di Trump itu ya. Ke all time high-nya lagi. Atau kemana? All time high-nya 100 bos. Week-nya tinggi berapa ini? Oh enggak, 84. Ini sekarang di 5,8. Wah, ini kayaknya ya lebih gede chance-nya beli lotre di Vegas ini. Daripada menang ini ya? Enggak, daripada ini ATH lagi. Mending ke MBS atau Vegas ya? Iya, beli lotre nih kayaknya. Mending lotre ya? Ini ada yang nanya rekomendasi altcoin yang bagus untuk scalping. Nah gimana sih biasanya? Lu mau screening tuh gimana biasanya? Wah, kayaknya saya nggak mau jawab panjang ya. Mungkin saya jelasin di diskusi member 2 hari nanti, lagi lah ya. Pas live member kita jelasin. Live member ya, taktiknya itu apa ya? Kalau ntar dicontek mulu sama orangnya. Bener. Ya minimal kan mereka bayar dulu harus. kayak nonton sirkus kan, bayar tiket dulu. Betul. Ya, udah itu margin call-nya hari ini ya. Yes. Kita mau ngaso lagi ya kan. Ntar malam paling ada trade lagi. Ya. Buat yang di dalam cuan, kalau yang di luar ya nggak usah cuan. Terus kalau misalnya bilang ya nggak mau ikut kelas, nggak usah ikut kelas. Benar. Silahkan kau jadi gembel. Sampai jumpa di margin call selanjutnya.